Apakah kalian tahu dengan lambang ini? Yap, mata satu atau yang lebih akrab kita kenal sebagai Illuminati. Illuminati merupakan organisasi rahasia atau secret society yang paling terkenal dalam dunia konspirasi. Yang mana tujuan dari organisasi ini adalah untuk menguasai bumi dan menciptakan tatanan dunia baru atau yang kita sebut sebagai New World Order. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang paling berkuasa. Namun ternyata hal tersebut tak sepenuhnya benar. Memang Illuminati merupakan organisasi rahasia terbesar saat ini. Namun untuk yang paling berkuasa ternyata telah diklaim oleh organisasi yang memiliki usia lebih dari 2000 tahun dan sekaligus merupakan organisasi rahasia tertua yang pernah ada. Nama organisasi tersebut adalah The Nine Unknown Men atau 9 pria tak dikenal. Berikut kita akan bahas lebih dalam mengenai organisasi rahasia The Nine Unknown Men. Cerita ini bermula pada tahun 273 sebelum Masehi, yang tentunya kalian belum lahir pada saat itu. Chandragupta Maurya merupakan pendiri dari dinasti Maurya dan sekaligus pendiri dinasti pertama di India. Di bawah kekuasaannya, ia menaklukkan hampir seluruh wilayah India, dan dunia pun mengetahui tentang kehebatan dari Chandragupta Maurya ini. Chandragupta Maurya memiliki seorang cucu yang konon kelak akan menjadi raja paling berpengaruh dan paling terkenal dalam sejarah India. Nama cucu yang tersebut adalah Asoka. Asoka sedari muda telah menunjukkan kemampuan yang mumpuni dalam bidang militer, kepemimpinan bahkan kecerdasannya. Dan bahkan ia digadang-gadangkan akan memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di India. Bahkan nama Asoka sendiri telah tercantum dalam buku 100 orang paling berpengaruh di dunia, karya Michael Hart. Saat diangkat menjadi raja, Asoka memiliki ambisi yang amat besar untuk meneruskan kekuasaan dan pengaruh dari dinastinya ke seluruh dunia. Dan untuk mewujudkan ambisinya tersebut, ia menyatakan perang dengan kerajaan Kalingga yang saat itu belum masuk ke dalam wilayah kekuasaan dari dinasti Maurya. Perperangan pun tak dapat dielakkan dan hasilnya kerajaan Kalingga kalah telak, di mana dalam perperangan berdarah tersebut berhasil mengorbankan lebih dari 100.000 prajurit dari pihak kerajaan Kalingga. Walau dinasti Maurya berada di pihak yang menang, namun Raja Asoka merasa amat bersalah dan diselimuti penyesalan yang amat dalam akibat perperangan tersebut. Yang mana dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan pembantaian dalam perperangan yang berada di bawah komandonya tersebut. Karena hal tersebut, ia memutuskan untuk bertobat dan mulai mempelajari ajaran Buddha dan memperdalamnya. Dan bahkan, ia menjadi salah satu penganut setia ajaran Buddha tersebut. Dan selain itu, ia juga berjanji untuk tak lagi melakukan perluasan kekuasaan dengan cara kekerasan. Dan selain itu, Raja Asoka juga bersumpah untuk mencegah umat manusia menggunakan kecerdasan mereka untuk tujuan yang jahat. Raja Asoka kemudian memanggil 9 orang paling cerdas di India saat itu, yang mana identitas dari ke-9 pria ini sengaja dirahasiakan dan konon katanya hanya segelintir orang dalam yang mengetahui identitas dari 9 pria tersebut. Dan bersama para jenius inilah, Raja Asoka kemudian membentuk sebuah organisasi rahasia yang akhirnya dikenal sebagai The Nine Unknown Men atau 9 pria tak dikenal. Yang mana tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan dari 9 cabang ilmu. Ilmu-ilmu tersebut adalah perang, propaganda, dan psikologi, fisiologi, mikrobiologi, alkemi, komunikasi, gravitasi, kosmologi, cahaya, dan terakhir adalah sosiologi. Untuk menyelesaikan tugas yang berat dan menakutkan ini, ke-9 anggota tersebut diberikan sebuah buku khusus yang harus selalu mereka update dan mereka perbaharui untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Dan apabila ada salah satu dari anggota yang meninggal dunia, maka buku dan pengetahuan yang mereka miliki harus dilanjutkan kepada orang yang telah dipilih secara khusus oleh pemegang buku sebelumnya. Oleh karena itu, muncul spekulasi bahwa The Nine Unknown Men ini masih ada hingga saat ini. Pada tahun 1923, Talbot Mundy, seorang penulis Inggris, menerbitkan buku berjudul The Nine Unknown Men yang berisi daftar organisasi rahasia dan 9 buku yang mereka pegang, serta spekulasi tentang isi masing-masing dari buku tersebut. Bahkan, spekulasi tentang daftar isi buku ini telah diterima secara umum dan dipercaya oleh para filsuf.
berikut kita akan membahas ke-9 isi buku tersebut dari organisasi rahasia The Nine Unknown Men. Buku pertama adalah buku propaganda dan psikologi, yang mana pada buku ini membahas tentang teknik propaganda dan perang psikologi. Dan menurut Talbot Mundi, buku ini adalah buku paling berbahaya dari ke-9 buku yang ada. Karena buku ini mempelajari cara untuk membentuk opini massa secara masif, yang mana jika propaganda dan perang psikologis ini diterapkan, hal tersebut akan memungkinkan siapapun untuk mengatur seluruh dunia. Buku kedua adalah fisiologis, yang mana buku ini menjelaskan tentang fisiologis tubuh manusia dan menjelaskan teknik membunuh manusia hanya dengan cara menyentuhnya. Yang mana teknik ini dikenal sebagai sentuhan kematian, yang secara sederhananya teknik ini digunakan untuk membalik impuls saraf dan membalik aliran darah. Dan bahkan banyak yang percaya bahwa rahasia dalam buku ini sempat bocor dan diaplikasikan dalam seni bela diri judo. Buku ketiga adalah mikrobiologi, yang mana buku ini berfokus dalam mikrobiologi dan teknik dalam bioteknologi. Dugaan ini diperkuat dengan adanya fakta dari air sungai Gangga yang memiliki sebuah mikroba misterius yang sampai sekarang membuat para peneliti bingung akan asal-usul dari mikroba tersebut. Yang mana mikroba ini memurnikan air sungai Gangga dari bakteri dan kuman bibit penyakit yang terbawa sepanjang aliran sungai. Bahkan dulu ketika wabah kolera dan disentri menyerang India, ratusan mayat dibuang ke sungai Gangga. Namun tetapi warga lokal sama sekali tidak tertular penyakit tersebut, walaupun mereka mandi dan minum dari air sungai Gangga tersebut. Yang keempat adalah alkimia, yang mana dalam buku ini tersimpan sebuah rahasia yang telah diteliti lebih dari 2000 tahun. Dan mungkin ilmu dalam buku ini adalah ilmu yang paling diinginkan oleh orang seluruh dunia, yaitu ilmu tentang alkimia dan transmutasi logam. Atau secara sederhananya, dalam buku ini menjelaskan tentang suatu cara untuk mengubah logam biasa menjadi sebuah emas. Dan hal ini diperkuat dengan adanya rumor yang muncul pada saat kekeringan parah melanda India Belanda. Dikatakan bahwa kuil dan organisasi keagamaan publik di India menerima sumbangan emas dalam jumlah yang besar dari sumber yang tidak diketahui. Bahkan keanehan semakin bertambah ketika diketahui fakta bahwa jumlah emas yang disumbangkan tersebut tidak sebanding dengan jumlah emas yang dapat dihasilkan dari seluruh tambang di India. Buku kelima adalah buku komunikasi, yang mana dalam buku ini berisi tentang studi tentang alat komunikasi, baik secara terestrial maupun ekstraterestrial. Dan hal ini menyinggung kemungkinan bahwa organisasi The Nine Unknown Men ini ternyata telah sadar akan keberadaan atau eksistensi dari alien yang berada di luar tata surga kita. Buku keenam adalah buku gravitasi. Buku keenam ini memiliki sebuah julukan, yaitu buku The Feynman Sastra, yang mana dalam buku ini berfokus pada rahasia gravitasi dan instruksi aktual tentang bagaimana membuat Veda Vimana kuno, atau yang lebih kita kenal sebagai UFO pada masa purba India. Buku ketujuh adalah buku kosmologi, yang mana dalam buku ini berisi rahasia yang menyinggung tentang teori perjalanan waktu dengan bergerak dengan kecepatan cahaya sehingga melewati dimensi ruang dan waktu. Selain itu, buku ini juga kemungkinan berisi tentang ilmu untuk melakukan perjalanan secara intergalaksi maupun antargalaksi. Buku ke-8 adalah buku cahaya, yang mana dalam buku ini menyinggung teori tentang manipulasi cahaya, baik itu dengan cara memperlambat atau mempercepat pancaran dari cahaya tersebut. Dan juga termasuk bagaimana cara menggunakan cahaya sebagai senjata, atau lebih akrab kita kenal sebagai laser pada era modern ini. Buku terakhir berisi tentang sosiologi, yang mana dalam buku ke-9 ini membahas tentang fisiologi mengenai aturan evolusi kepribadian masyarakat dalam suatu peradaban dan cara meramalkan penurunan mereka. Memang dari semua cerita tersebut terdengar seperti sebuah dongeng yang tidak masuk akal atau mustahil terjadi. Namun hingga saat ini, semakin banyak bukti yang mengarahkan kita bahwa The Nine Unknown Men ini memang benar-benar ada. Salah satunya adalah pilar besi yang ada di Delhi, yang mana
Pilar besi ini diduga merupakan salah satu bukti bahwa keberadaan The Nine Agnomen ini memang benar-benar ada. Yang mana pilar ini telah memiliki usia lebih dari 1000 tahun, namun tidak ada sedikit pun karat yang menempel di pilar tersebut. Sehingga banyak yang berspekulasi bahwa misteri dari pilar ini berhubungan dengan buku alkemi dari organisasi The Nine Agnomen ini tentang transmutasi logam yang mereka pelajari. Bahkan, teori dan spekulasi yang telah berabad-abad mengenai keanggotaan The Nine Agnomen ini menyeret sebuah nama, yaitu Jagdish Chandra Bose, merupakan seorang ahli dalam bidang penelitian optik dan radiasi gelombang mikro, yang mana ia diduga merupakan salah satu penerus keanggotaan The Nine Agnomen ini. Selain Jagdish Chandra Bose, ilmuwan lain yang diduga sebagai anggota The Nine Agnomen adalah Vikram Sarabhai, yang mana ia merupakan sang perintis dari program antariksa dan rudal pertahanan India. Dan ternyata, keilmuan dari The Nine Agnomen ini tak hanya diturunkan kepada orang asli India atau orang-orang yang berdarah India, tetapi The Nine Agnomen ini juga menurunkan pengetahuannya ke orang asing yang berdarah non-India, yang mana terdapat dua ilmuwan yang diketahui sebagai penerus The Nine Agnomen ini, yaitu Paul Sylvester II dan Alexander Emil John Versin. Paul Sylvester II lahir pada tahun 920 Masehi, dan ia juga merupakan seorang profesor di sebuah universitas besar. Sebelum menjadi Paul, Sylvester pernah melakukan perjalanan ke India, di mana ia menemukan keberadaan pengetahuan baru dan benda yang luar biasa. Salah satu benda luar biasa yang terekspos ke publik adalah sebuah tiruan tengkorak manusia yang terbuat dari perunggu. Yang mana, jika kita mengajukan pertanyaan kepada kepala perunggu tersebut bisa menjawab pertanyaan kita dengan jawaban ya atau tidak. Yang menurut Sylvester sendiri, kepala perunggu ini dioperasikan dengan operasi matematika yang dihitung secara rumit, atau yang pada zaman modern kita kenal sebagai AI atau Artificial Intelligence. Namun sayangnya, kepala perunggu tersebut dihancurkan oleh Paul Sylvester II beserta rahasia sebelum ia meninggal dunia. Sedangkan Alexander Emil John Versin diduga juga memperoleh pengetahuan dari The Nine Agnomen ini, di mana Yersin pernah melakukan perjalanan ke Madras atau yang kita kenal sebagai Chennai pada tahun 1890. Di sana dikatakan bahwa ia memperoleh sebuah petunjuk yang membuatnya berhasil menciptakan sebuah serum kolera. Hingga akhirnya, serum inilah yang berhasil menyelamatkan penduduk Madras dari wabah kolera yang menyerang India pada saat itu. Selain Paul Sylvester II dan Alexander Emil John Versin, pada zaman modern ini, keanggotaan The Nine Agnomen menyeret sebuah nama yang sangat fenomenal, yaitu Dr. Zakir Naik, yang diduga ia merupakan anggota dari organisasi rahasia The Nine Agnomen atau penerus salah satu buku dari ke-9 buku yang ada di dalam organisasi tersebut. Namun sampai sekarang, tak ada yang tahu tentang kebenaran apakah ia benar-benar merupakan anggota dari The Nine Agnomen atau tidak. Oke guys, itulah sedikit penjelasan mengenai organisasi rahasia The Nine Agnomen yang telah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Memang bercerita tentang The Nine Agnomen ini terdengar seperti dongeng turun-temurun. Namun mengingat bahwa organisasi ini telah ada sejak 2000 tahun yang lalu dan ceritanya masih eksis hingga saat ini, dan ditambah lagi semakin banyaknya penemuan misterius yang berkaitan dengan organisasi ini, mungkin eksistensi mereka patut kita perhitungkan. Gua Anugrah, izin pamit undur diri. Don't sleep tonight and let it be insomnia.